Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran biologi. Nah, di video kali ini kalian akan belajar mengenai materi kingdom Plantae. Selamat menyaksikan video berikut ini. Jika kita pergi ke suatu tempat, hal yang wajar bukan jika kita menemukan tumbuh-tumbuhan? Karena memang tumbuhan merupakan organisme yang mudah untuk ditemukan. Biasanya kita melihat tumbuh-tumbuhan dengan bentuk tubuh yang berbeda, ukuran yang berbeda, bunga yang berbeda, atau jenis-jenis yang berbeda. Nah, semua hal mengenai tumbuh-tumbuhan ini akan kita pelajari pada materi Kingdom Plantae. Yuk, kenali lebih dekat Kingdom Plantae. Ciri-ciri plantae yang pertama yaitu organisme multiseluler atau mempunyai banyak sel dan juga memiliki klorofil yang terdapat di dalam kloroplas. Organisme eukariotik merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Plantae memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Plantae memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Dan dapat menyimpan cadangan makanan tersebut dalam bentuk amilum atau pati. Plantae bereproduksi secara seksual dengan putik dan benang sari maupun aseksual dengan cangkok, tunas, stek, dan lainnya. Plantae memiliki organ dan sistem organ, di mana dia memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Memiliki daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Dan memiliki bunga sebagai alat reproduksi seksual. Plantae juga mengalami metagenesis, yakni pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Saatnya belajar mengenai Bryophyta. Apa itu Bryophyta? Bryophyta berasal dari bahasa Yunani, bryum yang artinya lumut dan phyta yang artinya tumbuhan. Bryophyta merupakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, berukuran kurang dari 20 cm seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini. Biasa tumbuh di batu, kayu, pepohonan, dan di tanah. Tumbuhan lumut bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri, tentunya dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Tumbuhan lumut juga belum memiliki xilem dan floem. Air masuk ke dalam tubuh dengan cara imbibisi dan diedarkan melalui proses difusi. Dan tumbuhan lumut berkembang biak secara seksual dan seksual. Saatnya belajar klasifikasi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, lumut dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Yang pertama, kita akan belajar mengenai lumut daun atau disebut juga sebagai Bryopsida. Lumut daun atau Bryopsida merupakan jenis lumut yang paling banyak dibanding lumut lainnya, di mana tubuhnya bisa dibedakan menjadi rhizoid, batang, dan daun walau masih bersifat semu. Dan contohnya yaitu Sphagnum fimbriatum. Yang kedua yaitu lumut hati atau Hepaticopsida. Bentuk tubuhnya seperti lembaran dan menyerupai bentuk hati. Habitatnya yaitu pada tanah mineral yang lembab. Dan untuk contohnya seperti Markhantia polymorpha. Yang terakhir yaitu lumut tanduk atau Anthocerotopsida, di mana sporofitnya mempunyai kapsul yang memanjang yang tubuhnya seperti tanduk dari gametofit. Contohnya Poaceros levis. Saatnya kita belajar mengenai struktur dan juga reproduksi tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut kita bisa melihat beberapa bagian tubuh seperti kapsul, tangkai, daun, batang, dan rhizoid. Sementara untuk reproduksi terdapat 2 fase, sporofit dan fase gametofit. Berikut ini merupakan metagenesis tumbuhan lumut. Kita bisa lihat bersama-sama terdapat beberapa tahapan dalam reproduksi tumbuhan lumut. Bermula dari tumbuhan lumut yang memiliki antheridium dan juga archegonium. Pada antheridium nantinya akan menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum.
Sperma dan ovum akan mengalami fertilisasi, dan fertilisasi ini akan menghasilkan zigot di dalam archegonium. Nah, zigot ini nanti akan berkembang menjadi embrio, lalu embrio ini nanti akan berkembang menjadi spora di dalam kapsul dan dimulailah fase sporofit. Nah, nantinya spora yang sudah matang ini akan dilepas oleh kapsul menuju lingkungannya. Dan spora yang dilepas akan berkembang menjadi protonema muda, dan protonema muda akan menjadi protonema. Nah, protonema ini nanti akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Dan teman-teman, dari fase metagenesis tumbuhan lumut ini kita bisa melihat bahwa fase gametofit lah yang lebih dominan daripada fase sporofit. Dan berikut adalah metagenesis tumbuhan lumut dalam bentuk bagan. Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta telah mendiami bumi sejak 300 juta tahun yang lalu. Pteridophyta termasuk ke dalam Tracheophyta karena telah memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Pteridophyta juga dikatakan tumbuhan berkormus karena telah memiliki akar atau rhizoid, batang atau rizom, dan memiliki daun yang sebenarnya. Selanjutnya kita mengenal ciri-ciri tumbuhan paku. Paku merupakan organisme eukariot yang telah berklorofil, di mana klorofil membantu pada proses fotosintesis. Tumbuhan paku juga dikatakan organisme Tracheophyta karena memiliki pembuluh angkut xilem dan phloem. Tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun sejati dan berkembang biak secara metagenesis, di mana fase sporofit lebih dominan dari fase gametofit. Paku menghasilkan spora dan saat masih tunas, daun yang masih muda akan menggulung dan tumbuhan paku tidak menghasilkan biji ataupun bunga. Saatnya belajar mengenai jenis-jenis daun paku berdasarkan fungsinya. Terbagi menjadi dua, yang pertama tropofil, daun yang berfungsi untuk fotosintesis, dan sporofil, daun yang menghasilkan spora. Dan berikut adalah gambar letak daun tropofil. Lalu selanjutnya, mari belajar mengenai jenis daun paku berdasarkan ukurannya. Terbagi menjadi dua, yang pertama mikrofil atau daun kecil, berikut ciri-ciri dan contohnya. Lalu yang kedua ada makrofil atau daun besar, berikut ciri-ciri dan contohnya. Daun sporofil. Daun sporofil merupakan daun tempat penghasil spora, di mana spora disimpan dalam kotak spora disebut sebagai sorus. Dan berikut adalah struktur spora atau sorus yang harus kalian ingat. Di dalam sorus kita bisa menemukan yang namanya mesofil. Lalu ada juga epidermis. Nah, setelah itu di dalam sorus kita bisa menemukan banyak sporangium. Lalu juga ada berkas pembuluh. Dan sporangium ini dilindungi oleh struktur berupa cincin atau anulus. Selanjutnya pembagian kelas tumbuhan paku berdasarkan taksonominya. Yang pertama kelas Silopsida atau paku purba. Berikut ciri-ciri dan juga contohnya. Lalu ada kelas Silopsida, berikut ciri-ciri dan juga contohnya. Lalu kelas Xenopsida, berikut adalah ciri-ciri dan juga contohnya. Lalu kelas Pteropsida atau paku sejati, berikut adalah ciri-cirinya. Selanjutnya, pembagian tumbuhan paku berdasarkan ukuran dan jenis spora dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah paku homospora, di mana paku menghasilkan ukuran dan jenis spora yang sama. Berikut adalah contohnya. Lalu paku peralihan, paku menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, tetapi berbeda jenis. Berikut contohnya. Lalu paku heterospora, paku yang menghasilkan spora yang berbeda ukuran dan jenisnya berbeda. Contohnya sebagai berikut ini. Lalu mari belajar metagenesis tumbuhan paku. Yang pertama yaitu metagenesis tumbuhan paku homospora atau isospora. Berikut bagannya.
Lalu selanjutnya adalah paku heterospora dan berikut adalah bagannya. Dan yang terakhir merupakan metagenesis tumbuhan paku peralihan. Nah, itu dia video penjelasan mengenai materi Kingdom Plantae. Jangan sampai lupa ya materinya. Baiklah, sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.